Elia Miron itu adalah sosok yang digadang-gadang untuk menghilangkan gua dari dunia perdebatan karena memang grupnya Elia Miron ini adalah grup yang sangat membenci gua. Nah, karena mereka nggak bisa viral, si Elia Miron lah diviralkan. Nah, keviralan ini kan akan diuji oleh suatu badai. Nah, ketika badai itu datang, diundang dia ketemu Don Ditan, ketakutanlah dia, bahkan dia mau lari ke Amerika. Makanya orang seperti Richard Lee, Deddy Corbuzier, ya, podcast-podcast yang sudah raksasa, undang orang yang seperti seperti lu gua Tambunan, yang siap juga memukul seluruh debater yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Lugahon Tambunan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai podcast yang dilakukan oleh Dr. Richard yang mengundang Elia Miron, dan di kesempatan kedua Elia Miron digantikan oleh Edwin Huta Barat. Menurut Lugahon, ini benar-benar memalukan bagi kekristenan. Mengapa dari pihak Muslim yang diundang seorang pendebat besar, seorang yang pakar di bidangnya, sedangkan dari pihak Kristen yang diundang hanya kelas ayam sayur, menurut Lugahon Tambunan ya. Ini sungguh tidak adil. Apakah Dr. Richard sengaja ingin mempermalukan kekristenan? Apakah ada motif tersembunyi di balik rencana Dr. Richard? Orang-orang Kristen marah. Orang-orang Kristen tidak terima. Mengapa yang diundang, yang disebut mewakili kekristenan hanya sekelas Edwin Huta Barat? Bukan seorang doktor teologi, pendeta besar, atau pendebat besar. Dan menurut Lugahon Tambunan, yang pantas untuk melawan Don Ditan, ini adalah dirinya. Ini tidak fair. Ini ibaratnya panitia mengundang Real Madrid untuk mewakili Muslim, tiba-tiba yang mewakili Kristen disuruh klub dari Zimbabwe, atau dari Somalia, atau tim divisi 3. Terus dibilang inilah perwakilan Kristen. Kan tidak adil. Tidak adil. Dan jujur ya, menurut saya dari kacamata pengamat sekaligus Muslim ya, saya harus katakan dari Muslim, kami pun tidak senang. Kami pun tidak bangga dengan Kodondi yang berhasil mengalahkan, ya, membungkam Edwin Huta Barat. Bagi kami nggak ada lebihnya gitu. Bagi kami ya itu hal yang gampang. Bagi Kodondi ya tentu saja sangat gampang untuk membungkam Edwin Huta Barat. Sangat gampang karena memang tidak imbang. Dan kami tidak bangga dengan kemenangan seperti itu. Ya, kami tidak bangga. Kami bangga kalau kami berhasil melihat Kodondi mengalahkan doktor teologi, pendeta besar. Itulah kenapa dari dulu Kodondi kalau diskusi, debat langsung ya, debat bertemu langsung, Kodondi itu menerapkan satu standar. Minimal doktor, ya, doktor teologi atau pendeta besar. Pendeta yang mengembalakan jumlah jemaat lumayan. Jangan pendeta jadi-jadian atau pendeta yang istilahnya jemaatnya keluarganya sendiri gitu. Karena sekarang banyak orang yang mengaku pendeta padahal dia bukan pendeta. Banyak orang mengklaim dirinya pendeta padahal nggak ada yang mengangkat dia sebagai pendeta. Ya, nggak ada yang menasbihkan dia menjadi pendeta. Itu banyak sekarang. Jadi Kodondi nggak mau. Dia maunya tuh yang reputasinya jelas. Yang orangnya jelas juga. Dan bagaimana ya pernyataan resmi dari Lugahon yang kecewa. Mari kita dengarkan dulu. Sekarang bukan handycam lagi, nanti pakai itu. Intinya gitu aja. Karena kan gini, karena ketika tadi Julius ngomong Elia Miron pengen ke Amerika, takut ditangkap. Nah itu sudah menunjukkan bahwa lo itu nggak ada bedanya dengan Paul Zhang, nggak ada bedanya Sapudin Ibrahim. Ya hadapi gitu loh. Hadapi semua yang ada di sini kan. Lo kan ngomongin Yesus. Ya kan, ya hadapi. Makanya kalau ngomong itu harus berhikmat gitu loh. Nah, ketika lo lari, ya berarti lo bukan orangnya. Karena kan kita butuh orang yang ingin menuntun bangsa ini kepada kebenaran. Nah, kalau lo saja lari, ya
Ya berarti kenapa nggak lo bawa aja si Sophie Atul dan seluruh pasukannya ke Amerika, suruh pindah mereka semuanya. Nggak usah bahas itu, lu gak. Kami mau rekam ini, kamu keluarkan statement nih, ku gedein layarmu. Iya, Ya. iya. Kamu keluarkan statement bahwa Dr. Richard Lee salah mengundang orang, ya. Yang Ya, pantas betul. mewakili kekristenan Indonesia hanya Lugahon Tambunan, seorang pendebat senior. Kamu jelaskanlah prestasi kamu. Kalau bisa keluarkan open dulu cam statement. Jul, biar meyakinkan Jul. Kalau Iya. nggak open cam kan kurang meyakinkan. Iya, Gimana biar dokter ini orang Richard lihat mau nih, Luga. ngundang? Iya, ini yang mau diundang nih tampangnya gimana? Kamu lihat ya, kenapa Elia diundang? Karena Elia itu kontroversi. Orang lihat kan belum apa-apa udah kontroversi. Ini cowok atau cewek? Mohon maaf ya, bukannya ngejek gitu. Tapi tampang itu diperlukan untuk terkenal, bukan hanya kemampuan. Bentuk Lo nggak itu- usah ngajarin gue soal tampang deh. Gue udah debat dengan Ustadz Moko Ginta kalau Betul. masalah soal Ya, itu. open cam. Ya, itu Udah. juga. Lo nggak usah ngajarin gue masalah-masalah kayak Maksudnya gituan. Julius, kalau Elia Miron yang ke depan kan terlalu feminin, harus yang maskulin dan gagah. Itu siapa? Lugahon Tambunan gitu loh. Iya, Luga. Kan lo harus open cam nih dalam membuat pernyataan biar orang lihat. Nggak usah. Tidak seperti itu. Bukan gitu Kalau nggak caranya. open cam nggak viral. Nggak serius ini, Enggak, Jul. enggak. Nggak Bukan lo yang serius ngatur. dia ini, Jul. Bukan keluarga lo yang ngatur. Jadi begini aja. Udah Jul, nggak serius ini Jul. Kayaknya Jul. Tahu nggak ya, bisa ini. Terserah lo. diundang dokter. Terserah lo. bisa, nggak bisa, nggak Nggak bisa. lo viralin juga nggak masalah. Aku Bagi batalin gua tuh aja begini. rekamnya dah. Udah, Terserah lo. Bang, Jadi mau. gini. Ya. Bang Luga, Terserah lo lo. pakai kaos Kan udah nggak belum apa-apa. siap, Lo pakai belum siap jaket. populer dia, belum siap terkenal dia. Udahlah nggak apa-apa. Bukan lo yang ngatur. Mentalnya belum, Jadi mentalnya begini bukan aja. bukan lo mental yang ngatur. selebritis. Masalahnya pendana gue udah banyak masalahnya, nggak perlu diatur-atur guanya. Duit gue Bukan, Bang udah Luga. banyak. Kan gini Bang Luga, biar nampak ketegasan kamu kayak orang Bukan konferensi lo yang pers. ngatur. Bukan lo yang ngatur. Udah, lu ikutin omongan gue aja. Gue bilang begini, gue juga nggak harus diundang kok ke podcast Richard Lee karena gue Ya juga punya udah Jul, podcast sendiri. batalin aja Jul, nggak usah diviralin Jul. Nggak usah, nggak diviralin juga nggak masalah kok. Toh Nggak gue usah udah viral kok, ngapain sih? Udah Orang udah batal. gue viral nggak perlu Kita mending diviral-viralin. ekspedisi alam gaib aja udah. Tunggu, aku mau Kita bilang, ekspedisi Luga. alam gaib aja udah. Kita cari Iya. rumah kosong, taruh Luga di sana ntar. Gini Luga, viral Orang itu gue mau debat di Stadion Gelora Bung Karno disuruh pula ke podcast, lu udah gila. Kelas gue tuh bukan di podcast, sudah berbeda. Bilang sama mereka. Luga dengar dulu, yang namanya viral itu kan momentum. Lu dulu pernah viral, tapi sekarang lu udah kalah sama Elia. Itu kita harus akui. Supaya lu naik lagi, lu harus keluarkan statement kayak orang konferensi pers. Saya Lugahon Tambunan, pendebat senior Kristen, dengan ini menyatakan bahwa Dr. Richard salah mengundang Elia gitu Sebentar. kan. Sama Sebentar. Edwin. Kan gue sudah bilang yang diundang adalah orang-orang penakut. Udah gitu aja cukup statementnya. Tegas, Gua nggak mau perlu. tegas, jangan kayak Nggak, gitu. nggak, mau usah. viral. Nggak, gue nggak butuh Richard Lee juga gitu loh. Yang gue butuhkan adalah kenapa lo ngundang orang penakut. Itu yang gue butuhin Betul. gitu. Tunggu. Yang ngomongnya yang tegas gitu. Kita bukan masalah Dr. Richard nih. Mau itu siapapun yang ngundang nggak masalah. Ya, yang penting kamu Iya. mengatakan bahwa Intinya bahwa si Elia sudah takut, dia mau lari ke Amerika. Udah itu aja dulu intinya. udahlah. Itu statement gua, kenapa dia takut mau lari ke Amerika. Nah, berarti lu salah undang orang. Makanya lu jangan undang tukang sayur. Itu. Richard Lee udah salah mengundang pedagang sayur. Oke. Bagus Jul, nggak bisa Tunggu. diviralin Kita Jul. mulai nih. Kita mulai. Oke, mulai Luga. Kamu menjelaskan dulu siapa kamu dan tolong statementnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan. Jadi begini, kalau kan orang seperti Richard Lee dan seluruh podcast-podcast sekuler ya, seperti Deddy Corbuzier, itu salah melawan orang. Salah melawan orang yang diundang seperti Elia Miron. Elia Miron itu adalah sosok yang digadang-gadang untuk menghilangkan gua dari dunia perdebatan karena memang grupnya Elia Miron ini adalah grup yang sangat membenci gua. Nah, karena mereka nggak bisa viral, si Elia Miron lah diviralkan. Nah, keviralan ini kan akan diuji oleh suatu badai. Nah, ketika badai itu datang, diundang dia ketemu Don Ditan, ketakutanlah dia, bahkan dia mau lari ke Amerika. Makanya orang seperti Richard Lee, Deddy Corbuzier, ya, podcast-podcast yang sudah raksasa, undang orang yang seperti
Gua seperti Luga Tambunan yang siap juga memukul seluruh debater yang ada di dunia ini. Nah kalau yang lo undang juga pedagang sayur, ya lo juga lama-lama di mata gue juga jadi sayur lo. Lama-lama lo yang gue tutup podcastnya, gitu loh. Podcastnya dari Corbuzier sama Richard Lee gue yang nutup nanti. Kalau lo jadi sayur, gitu loh. Nah makanya lo ngundang orang yang benar, yang memang pemain. Jangan lo undang pedagang. Nah kalau lo undang pedagang, dua-duanya lo yang akan gue tutup di Indonesia ini, gitu. Jadi harus yang benar. Buka podcast juga kalau ngerugiin negara juga yang gue tutup lo podcast yang nggak berguna ini. Kita undang orang-orang yang berani, yang mau mempertanggungjawabkan iman. Bila perlu negara memfasilitasi, begitu. Nah kalau kita undang-undang penakut-penakut, ngapain lo undang penakut? Lo orang gila. Gue pastikan saham lo turun, jatuh 80%. Sehingga lo jadi gembel, gitu loh. Jadi semua podcast pun kalau salah-salah ngundang orang, habisin podcastnya, biar mati bangkrut. Bila perlu masuk neraka sekalian. Jadi gitu, undang yang benar. Kalau lo nggak undang yang benar, ya lo mending mati aja sama keluarga lo, gitu. Bila perlu langsung ke neraka, daftarkan diri lo ke Lucifer. Mumpung Lucifer masih buka pendaftaran. Saya rasa begitu Jadi aja. Siapa yang pantas untuk diundang dan kenapa orang tersebut? Bisa dijelasin? Ya karena kan gua sendiri kan sudah memang sering melibas-libasi Donditan. Tunggu. Udah gua Artinya yang bantu-bantu. pantas diundang, tunggu. Aku mau nanya, yang pantas diundang artinya Lugahon Tambunan. Ya salah satunya gua. Salah Gitu loh. satu, artinya ada yang lain dong. Ya orang-orang yang nanti akan gua rekomendasi yang benar-benar punya kapasitas gitu loh kan. Ini undang. Nah, nanti akan gua gerakan. Jangan dari grupnya si Sopiatul. Kalau grupnya si Sopiatul cocoknya ditenggelamkan aja ke dalam laut. Semua donaturnya harus mundur dari dia. Jangan ada yang mendanai manusia ini karena manusia ini cuma ngerecokin doang kan di Indonesia ini. Kenapa harus ngundang kamu? Apa kelebihan dari seorang Lugahon dibandingkan Elia dan yang lainnya? Ya karena gua itu berani mempertanggungjawabkan iman tanpa harus kabur ke Amerika. Gua kan ditawarin sama Paul Jang, bikin paspor, kabur lo, cepetan, ke Belanda kemana. Nah ini pasti otaknya si Paul Jang dan si Sopiatul, bikin paspor, dikit-dikit kabur, jangan begitu. Kita harus mempertanggungjawabkan Yesus King of King di Indonesia ini, jangan kabur ke Amerika. Kalau lo kabur ke Amerika, ya mending lo mati aja. Oke, apa prestasi yang sudah pernah lu bukukan ini Luga, sehingga orang tuh harusnya ngundang kamu? Ya, Donditan sudah pernah gue pecahin palanya 10 kali, tapi nggak divideoin sama dia. Yang divideoin ketika gue lagi mikir. Nah, itu salah satu alasannya. Terus yang kedua, Ustadz Moko Ginta juga udah gue gulung. Sebentar lagi gue mau gulung Zakir Naik tahun depan di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, ini pantas untuk kita dukung. Dan gue udah buktikan, gue datang. Ya kan, gue datang ke markas-markas mereka, debat. Gue udah buktikan kan dari zamannya Moko Ginta gue selalu datang, gue nggak pernah main di belakang. Nah itu perlu kita kita undang supaya orang itu merasa adil. Oh ternyata yang diundang juga memang yang memang sudah berjuang, yang sudah memang pemain gitu. Jangan kita undang yang baru-baru yang memang manusia-manusia penakut gitu loh. Yang kalau ngomong, kalau kata si Kores bilang kakinya rapat. Jangan begitu. Kalau bila perlu kalau lo debat lo banting meja yang ada di situ sampai pecah. Harus begitu. Ya, kalau lo cuma mau berak-berak doang. Aku dikit Jul. Bang Luga, menurut Anda apakah Dr. Richard Lee ini kurang tepat atau sudah tepat dengan mengundang si Edwin dan juga si Elia? Tidak Menurut tepat. Bang Luga seperti apa? Karena Dr. Richard Lee ini adalah sosok yang belum bisa melihat kedalaman apa yang seluk-beluk yang namanya kemuliaan apa. Dia belum bisa melihat roh Tuhan bergerak. Dia hanya mendengarkan komen-komen. Komen-komen ini kan manusia pendapat-pendapat manusia aja. Oh kamu bagus, kamu hebat, kamu bagus, kamu hebat. Tapi dia tidak bisa melihat apa yang menjadi suara Tuhan. Ketika Daud diurapi Tuhan, banyak orang melihat bahwa yang harus dinaikkan adalah si Eliab gitu. Tapi Tuhan melihat hati. Nah ketika gue melihat si Edwin dan si Elia Miron, ya gue sedih gitu loh. Di podcast besar, lo tidak bisa menunjukkan kedahsyatan Tuhan. Oke lo bisa ngomong pertama, tapi ketika lo diuji dalam satu badai, lo diperhadapkan dengan Donditan,
Harusnya dulu kesempatan mukulin Donditan sampai hancur, tapi ternyata si Donditan malah malah nggak bisa lo Menguasai apa-apain. panggung ya, menguasai Iya panggung dong. ya. Iya, kalau gue sama Donditan, lu lihat, gue banyakan ketawa kan. Walaupun di Donditan pun sampai ngedit-ngedit video gue yang 8 jam dijadikan cuma 1 jam gitu. Tapi bagi gue nggak apa-apa. Yang penting gue tahu apa yang sudah terjadi. Nah gitu. Nah makanya Donditan sama Zakir Naik ya cuma dua ini yang harus memang gue selesaikan di Indonesia ini. Ya Ya, kan? Karena kalau menurut Bang Bang Luga Cuma nih, sudah tidak akan mau bentar, bentar, berdebat sama gua karena dia kan bentar, udah bentar, bilang bentar, saya tidak bentar, akan mau berdebat kalau tidak sama penghujat. bentar. Menurut penilaian Bang Luga, apakah si Edwin ini itu apa ya, babak belur atau Kohdonditan yang babak belur di podcast itu menurut Bang Luga? Menurut gua standarnya harusnya kalau orang yang gua ajak dia setidaknya punya gaya seperti gua, yaitu penghancur. Nah dia tidak jadi penghancur, dia jadi orang teman ngobrol yang baik. Kalau Ya. gua kan beda, puk langsung kebelah kepalanya. Kalau dia tidak, Enggak. kayak Yang orang saya pacaran. yang saya tanya di podcastnya Dr. Richard Lee itu, yang babak belur itu sebetulnya siapa menurut penilaian Bang Luga gitu loh? Ya Si menurut gua Edwin. si Edwin nggak bisa melawan Donditan secara gilang gemilang. Memang ada perlawanan, tapi dia tidak bisa seeksis siapa yang gua harapkan gitu loh. Kenapa? Karena si Edwin ini masih berada di dua kubu. Dia setengah karismatik, tapi dia juga setengah ortodok. Itu yang membuat dia jadi terikat, jadi kaku dia. Kalau maunya gua kan mau tarik dia dari ortodok. Oke bang, aku juga ngakuin bang Luga Nabi. Nah maksud gua itu dia harus sepenuhnya. Karena kalau lo sepenuhnya, lo akan terbebas dari ikatan-ikatan doktrin dan lo juga tidak akan terikat dengan ancaman dan teror Sopiatul dan kawan-kawan PhD King ya kan dia kan selalu podcast kan di roomnya PhD King karena PhD King ini juga sudah mendoktrin dia harus ngikutin standar peraturannya mereka dan mereka kan kubu yang membenci gua. Nah sehingga Edwin ini yang tadinya sudah mulai benar udah gua ajak loh ke Farik Naik loh. Itu udah satu terobosan loh, gua yang ngajak dia. Nah maksud gua ketika lo gua ajak ke Farik Naik harusnya lo makin naik, jangan lo makin turun. Nah ketika dia dikasih kesempatan berhadapan dengan Donditan di Richard Lee, harusnya dia bisa jadi pemenang, tapi ternyata dia tidak jadi pemenang gitu loh. Dia hanya jadi sebatas teman-teman ngobrol. Nah makanya gue itu, ya gue sangat sayangkan itu karena dia kenapa? Karena dia abu-abu, berdiri di dalam gelap dan juga berdiri di dalam terang. Makanya gue SMS dia kan, gue telepon dia nggak ngangkat lagi. Nah maksud gue, nah inilah yang mungkin dia menyangka Elia Miron itu akan menjadi sosok yang akan maju ke depan, tetapi ternyata tenggelam. Ya, kalau seandainya Elia Miron ini bisa maju terus dan mengalahkan Donditan, mengalahkan siapapun, cuma disikat terus, ya gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan ternyata kan nggak bisa, nggak bisa kan? Ya. Kan naik sebentar, tapi kan sudah tenggelam lagi. Viral akan penistaan tidak menjadi ukuran seseorang itu jago berdebat. Contohnya Betul. Paul Jang. Betul. Contohnya Syaifuddin Ibrahim viral dikejar sama Interpol, tapi apakah mereka menang dalam berdebat? Tidak, ya kan? Nah, maksud gua Hanya Luga yang pantas ya Luga ya. Harusnya Luga lah yang diundang karena Luga lah kalau dibilang peringkat 1 untuk pendebat Kristen untuk saat ini kamu gitu. betul. Itu siapa yang kasih peringkat 1 itu Bang Luga? Tuhan Yesus yang ngomong sama gua. Kamu tuh debater nomor 1 dibilang. Masih lah ya. Pokoknya selama Luga masih hidup sampai sekarang masih Luga ya. Kalau besok ada yang lain ya kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini masih kamu. Ya, satu-satunya yang menantang Zakir Naik di dunia ini kan cuma gua. Baik Christian Betul. Prince, baik semua nggak ada yang berani nantang. Cuma gua doang satu-satunya. Betul, Jul. Betul, Jul. The one and only, satu-satunya. Berarti kan dan Zakir Naik pun tiba-tiba dia mau dan dia udah setuju. Dia minta gue bikin yayasan dan menyiapkan minimal 10.000 dan ini yang lagi gue Kembali ke ini persiapkan. Bang Luga. Kembali ke Edwin sama Kohdonditan. Nah, harapan Bang Luga seharusnya si Edwin ini bisa melibas Kohdonditan gitu ya.
Tapi Betul. faktanya kebalikannya, si Edwin malah jadi ayam sayur atau gimana menurut Bang Luga? Iya, makanya kan saya bilang ketika kita berdebat itu, kita itu harus gimana ya? Memang harus ada keberanian. Kalau dia kan gue lihat kan masih sebenarnya dia bisa juga, tapi karena gue lihat dia masih dia dukung gua tapi dia juga dukung Sofiatul, itu yang membuat dia jadi apa ya, seperti patung gitu loh. Jadi omongannya itu tidak bisa bebas, tidak bisa lepas. Nah, setiap orang yang berada di dua kaki itu akan lemah gitu. Makanya ketika gue lihat dia maju, Elia Miron juga nggak datang, ya udah tamat lah cerita. Walaupun Dua dinaik-naikin kaki juga nggak apa ada dua alam, gunanya. Luga? Dua kaki atau dua alam nih? Ya dua alam lah. Oh, dua alam, manusia dua alam lah ya. Iya. Oke. Dan itu Oke, kan si oke. Lidara kan dengan segenap kekuatannya dan segenap kekuatan boolnya kan sudah ingin mengkultuskan Elia di apa the one and only. Udah, wah ini udah manusia setengah dewa, si Lidara ngomong gitu. Ini gua bilang manusia si tolol si goblok ini. Jangan gitulah. Jangan Iya, gitulah. maksud Jangan gua di kan juga dulu dia kan enggak. maki-maki gua kan. Gini, gini Bang Luga. Ya meski bagaimanapun si Lidara ini kan tetap saudaranya Bang Luga sebagai seorang Kristen. Ya Bukan, jangan dia bukan saudara gua ditolol-tololin. karena dia mengatakan gua nabi palsu. Oh, gitu ya. Iya. Hmm. Jadi dia menolak gue sebagai nabi, dan yang memproyeksikan si Elia juga si Lidara kan. Mau disuruh Clear ya? Luga sangat marah dan keberatan dengan debat tersebut. Diskusi tersebut sangat tidak adil. Kalau memang Dr. Richard mau fair, undanglah yang sebanding dengan Donditan. Undang yang seimbang. Ya, yaitu Lugahon atau enggak doktor teologi lah atau pendeta besar. Dan kita berharap Dr. Richard kembali bisa menghadirkan Kodondi lawan Lugahon supaya adil, supaya imbang. Dan itu juga bagus untuk podcastnya Dr. Richard ya. Bisa menaikkan rating, menaikkan view, apalagi ini lagi viral. Cocok. Dari sisi komersilnya juga dapat. Jadi ini peluang emas bagi Dr. Richard Lee. Anda bisa dapat konten yang berkualitas, Anda bisa mendapatkan konten yang mengedukasi dan akan menghadirkan traffic yang besar. Traffic yang sangat tinggi tentunya ini. Atau kalau Denny Sumargo atau Deddy Kobuzier berminat ingin menghadirkan diskusi yang lebih seimbang, boleh. Ya, boleh nih diundang Luga lawan Kodondi. Nanti kita akan bicarakan dengan Kodonditan dan saya rasa Kodonditan dengan senang hati ya menerima ajakan tersebut. Dan kita berharap ini bisa terjadi ya. Ini bisa terjadi. Lugahon kalau dari segi reputasi jangan ditanyakan. Gak perlu kalian ragukan jam terbangnya. Kalau kita bicara pengalaman, silakan di search. Ini saya harap ya video ini bantu viralkan teman-teman. Teman-teman Muslim tolong dibantu viralkan. Teman-teman Kristen juga. Kalau kalian ingin meminta rematch, ya kalian ingin pertandingan ulang. Jadi bantulah untuk viralkan video ini. Kalau bisa sampai ke telinga Dr. Richard, ya, Denny Sumargo, Deddy Corbuzier atau siapapun yang punya podcast lumayan besar trafficnya. Jadi kita berharap ini bisa viral, terdengar sama mereka, dan Kodondi serta Lugahon bisa diundang. Siapa itu Lugahon? Saya rasa tim dari Dr. Richard atau tim Deddy Corbuzier tinggal search ya, tinggal cari tahu siapa Lugahon Tamunan. Ya, tinggal ketik di Google, Lugahon Tamunan, muncul tuh beritanya. Bagaimana dia dulu berdebat dengan almarhum Ustadz Insan Mokoginta, ya, berdebat dengan Ustadz Nababan. Wah, udah ngeri jam terbangnya. Ngeri kalau Luga ini, udah senior. Jadi siapa lagi yang pantas mewakili kekristenan kalau bukan Lugahon Tamunan? Ya, ini pendeta juga sudah mengakui kalau Luga ini senior. Luga ini senior. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan semoga ini bisa dibantu viralkan ya. Kita bisa bantu untuk sounding ini supaya Luga bisa diundang. Itu harapan kita. Ya, harapan kita semoga bisa diundang. Dan itu aja. Ya, saya juga mau promosi sedikit ya.
mau promosi sedikit, kita ada menjual merchandise pendebat dan merchandise lainnya tentunya. Bagi teman-teman yang ingin membeli baju pendebat ya, ada Bang Zuma nih, nenekmu kiper, masih mau kau datang besok. Terus ada polo set HMC, dan hoodie serta merchandise lainnya. Jangan lupa di follow ya, di Tokopedia, JFriends, atau bisa ke WhatsApp saya juga. Di WhatsApp saya, kalian bisa juga membeli merchandise tersebut. Ya, nomornya saya taruh di bawah. Dan bagi teman-teman yang ada di Jakarta ataupun mampir main ke Jakarta, jangan lupa juga singgah ke jualan kita ya. Kita ada jual stik ayam dengan harga mulai dari 20.000 saja. 20.000 kalian sudah bisa makan stik ayam ya. Lokasinya ada di Jalan Kayu Manis Timur, lebih tepatnya di daerah Matraman. Ya, Jalan Kayu Manis Timur ini. Lebih tepatnya ini titiknya. Ya, ini langsung kalian bisa search saja dari Google Map. J-Stick Kayu Manis Timur ya, jangan yang lain, nanti salah gitu. Soalnya ada beberapa. Yang benar itu adalah J-Stick Kayu Manis Timur. Yang di depan Jalan Jarak 10 ini. Ya, nanti ini ada kayak food court gitu. Ada food court dan kita ada yang di paling samping. Ya, kita lokasinya yang paling samping. Seperti ini tempatnya ya. Jadi di situ ada empek-empek, ada ramen, ada yang lain-lain juga. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan terus mendukung channel ini ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.